Warga, apa kabar Anda semua? Kita jumpa lagi dalam program Dua Jempol, program inspiratif yang selalu setia menemani sore hari Anda dengan cerita-cerita inspirasi dan dari orang-orang yang luar biasa warga. Di edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Bronggalan Sawah warga, di mana di sini kita akan bertemu dengan sebuah UKM luar biasa yang sukses berdiri dan bertahan hingga sekarang dengan lika-liku perjalanan panjang dan penuh dengan inovasi-inovasi sederhana di dalamnya, namun besar rasanya. Ini dia warga, kue bolu tiwul Jeng Sri. Seperti namanya warga, banyak kisah yang bisa kita gali di sini. Apalagi Bu Sri sukses memadukan kebutuhan panganan modern dengan cita rasa tradisional yang luar biasa warga. Bukan tanpa proses panjang, kue bolu luar biasa ini bisa hadir. Mengawali semuanya dari nol, membuat semua hasil karya Bu Sri bisa diacungi dua jempol. Mengingat rasa-rasa panganan buatannya sangatlah legit dan nikmat. Belum lagi kue bolu tiwulnya ini warga. Memang masih banyak yang belum tahu kreasi luar biasa ini. Kue bolu tiwul ini merupakan pilihan baru untuk kuliner kue di Surabaya. Bisa juga jadi acuan oleh-oleh baru khas Surabaya yang tentu saja layak untuk dicoba warga. Sederhana memang, namun karena dibuat dengan cinta, jadinya pun luar biasa. Nah, setelah jeda kami akan kembali dengan Jeng Sri dan cerita luar biasa selengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Warga, bicara soal UKM di Surabaya tentu catatannya dari kami sudah sangat banyak sekali. Namun kali ini begitu terasa spesial, karena sepasang suami istri luar biasa ini akan bercerita dengan hangat perihal perjalanan mereka menjalankan bisnis kue basahnya. Ya, seperti di segmen pertama tadi sudah saya sedikit kasih gambaran kepada Anda warga ya. Kita mau kemana? Saya mesti seneng nek dua jempol itu melaku-melaku mangan. Seneng. Padahal selewemu tapi mangan niku ancene kebutuhan nomor 1 di atas segala-galanya. Luar biasa. Sekarang saya berada di daerah Bronggalan Sawah Gang 2 nomor 14A. Di mana di sini kita akan bertemu dengan satu sosok ibu yang luar biasa. Wah, ini yang sudah malang melintang bertahun-tahun berjibaku, bergelut dengan bahan-bahan untuk membuat aneka macam bentuk makanan. Wah, mulai dari roti basah, roti kering dan lain sebagainya. Dan sekarang ada satu inovasi luar biasa yang bisa menjadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin merasakan sensasi yang lain daripada yang lain untuk urusan cake bolu begitu ya, atau roll bolu. Ini nanti kita akan tanyakan langsung saja ke beliau ini sebetulnya seperti apa, karena yang membuat ini menarik adalah bahan dasarnya ya. Bahan dasarnya itu kalau kasarnya nek wong Surabaya ngomongnya gaplek kok gitu ya, tapi gaplek kalau bahasa lainnya adalah tewul. Nah, jangan kalau ngomong tewul itu enggak sah, harus tewul, T-H-E-W-I-W-O tewul. Nah, harus begitu ya. Kita langsung sajalah daripada saya ngomong sendiri terus sing sebelah kok dikepoyo aku guyu. Assalamualaikum. Sepuh warga, aku kudu sopan, gak oleh celolean. Ada Bu Sri Wahyuni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lebih dikenal dengan nama Jeng Sri. Iya. Betul ya, sesuai dengan Bu Sri Tewul. Bu Sri Tewul. Padahal ya Sri Tewul itu gak enak asli nih. Celuan Sri Tewul tapi ya ngerejekeni ya Bu ya. Jadi ya wis luar biasa ya. Jeng Sri juga menjadi salah satu merek yang selama ini seluruh produk yang digunakan menggunakan merek Jeng Sri, dan salah satunya sekarang adalah Tewul ini yang diutek-utek menjadi sebuah opsi makanan baru yang bisa menjadi pilihan yang menurut saya secara personal, jika Anda sudah mengicipi rasanya, ini
sampean semua warga akan ketagihan, bener ya Bu ya? Sampai rodok promosi titik ngono lho. Nah, di belakang kameramen ini orang-orang terdekat dari Bu Sri yang sedang nonton begitu ya. Ada suami tercinta begitu ya. Ada adik, kemudian ada sahabat. Zaman saya kisah sahabat lho, bayang no. Tapi sahabatannya kayak biyen karena saya wis sepuh ya, tetap sahabatnya Bu ya, bener ya. Nah, kalau kita bicara soal jenis makanan, sebelum kita ke urusan Tiwul ini, nah perjalanan jenengan untuk merintis ini kan UKM ya Bu ya, judulnya kan UKM, bergerak di bidang kue basah begitu ya. Sudah berapa lama Ibu? Alhamdulillah sudah mulai tahun 2009. 2009 ya. 2009 itu sudah mengawali awal untuk membuka usaha kue basah. Belum itu masih kita coba-coba gitu. Lalu tahun 2012 saya mulai pasarkan. Tadinya kan hanya sebatas saudara, teman atau rekan kerja, dari mulut ke mulut dan ketok tular. Ternyata banyak yang berkenan dan suka. Jadi alhamdulillah tahun 2012 saya mulai mengembangkan dan mengurus izin usahanya seperti PIRT, lanjut ke SIUP dan terakhir ini ke halal. Sertifikasi halal ya. Dan itu semua proses kan memang untuk menguatkan brand dan produk begitu ya. Nah, bicara soal sekarang ada Tiwulnya apa sejak 2009 sudah memang awalnya sudah belum. Apa Bu? Boleh cerita dulu sebelum kita fokus ke soal Tiwul ini Bu. Iya. Alhamdulillah waktu itu terinspirasi dari saya. Kenapa sih Tiwul itu banyak yang suka dan hanya kalangan orang tua aja. Sepertinya sama anak muda atau para generasi milenial itu dipandang sebelah mata. Maka dengan inspirasi saya punya, kenapa nggak saya buat cake aja. Itu awalnya tahun berapa itu Bu? Memang sih tahun 2010 ya waktu itu. Iya. Kata kawinnya. Kenapa enggak terus. Lanjut saya mulai mikir kenapa Tiwul itu kok nggak saya jadikan cake aja, sehingga dari anak muda, orang tua suka dan berkenan untuk mengonsumsi. Alhamdulillah setelah saya buat dari bahan tadinya hanya bahan lain ya, saya ganti dengan Tiwul gaplek. Lalu saya pakai dengan adonan resep kuno dari ibu saya dulu. Kalau membuat kue itu kan hanya telur, nggak dikasih pengawet apapun. Jadi itu saya ambil inspirasi saya di situ. Jadi dari tepung, dari gulanya bener-bener merah. resep kuno lah pokoknya ya. Tanpa bahan pengawet. Jadi dari gula merah, telur dan tepungnya saya pakai gaplek. Alhamdulillah setelah jadi adonan saya bentuk sedemikian rupa sehingga kok banyak yang berkenan. Iya. Nah, kalau kita bicara soal Tiwul, pasti sekarang sih masih ada sebetulnya di beberapa daerah yang orangnya jualan keliling ya Bu ya, masih ada. Gatot Tiwul, Gatot gagal total Tiwul, jajan pasar gitu ya. Sambil naik sepeda motor sekarang. Nah, kalau penasaran yang namanya Tiwul itu yang mana? Yang mana Bu? Ini yang Tiwul ini. Delok warga, khususnya sing nom-nom. Apa sih Tiwul iki lho Tiwul. Nah, ini bagiannya. Iya. Satu kesatuan. Nah, ini namanya jajan pasar. Tapi ini sudah komplit ya Bu ya kalau untuk jajan pasar. Kelanting, ada ketan, lalu ada gempo. Gempo. Ini gempo. Wah, ini orang-orang kuno tok yang tahu. Berarti kan ibu kuno. Tapi aku ngerti, berarti aku ya kuno. berat. Nah, akhirnya terinspirasi membuat cake, dicoba membuat cake, akhirnya terciptalah. Ya, terciptalah sedemikian rupa. Tapi awalnya dulu apa langsung berhasil buatnya? Karena pasti kan namanya orang bikin coba dulu, kue ya, makanan begitu kan pasti orang cocoknya nang ilang. Nah, apalagi kan sang pengincip sejati adalah Misua. Iya toh Bu? Mas, kantor Incipono Mas. Incipono enak. Tolong Mas, nggih Pak. Enak.
Bapak guyu. Sebelum munculnya begini, ini bentuknya begini ya Bu, ya bener ya? Sebelum munculnya begini nih warga, awalnya dulu kan bahasa kerennya trial and error ya Bu ya, ngono blesete pernah? Iya pernah. Jadi saya awalnya pakai citaan itu sak penake dhewe istilahnya, sak nemune gitu loh ya, sak nemune. Jadi entah itu citaan plastik atau apa yang ada, pokoknya jadi. Dan itu bisa disuguhkan gitu aja, atau bisa disuguhkan dan dibawa ke misalkan ke masjid buat takjil gitu. Tapi juga berkenan waktu itu rasanya, yang penting tuh rasanya sudah berkenan. Oh alhamdulillah berarti mereka cocok. Lalu setelah itu kenapa nggak saya buat seriusin sekalian bentuknya demikian cantik sehingga dari kalangan bawah ke atas atau menengah itu bisa menikmati dan tertarik dan membeli produk saya. Betul. Karena kalau rasanya sudah cantik kayak yang buat, harusnya bentuknya cantik juga. Pak, nek ngerayu ngoten lho, Pak. Jane sampean nyontoh aku nek ngerayu ibuke. Los. Sekarang produknya ini yang mini ya Bu ya? Ya. Roll tiwul kelapa keju kenari kismis, ada sertifikasi halal. Ini yang memang membuat produk dari Bu Sri ini menjadi luar biasa. Susah, memang agak susah ya untuk sertifikasi halal. Sekarang tinggal mematenkan saja supaya produk Jeng Sri bisa menjadi representasi oleh-oleh khas Surabaya. Jadi Anda semua warga Surabaya, ini saya memang promosi bener karena UKM Surabaya ini luar biasa. Ojo melulu kalau oleh-oleh aku golek oleh-oleh khas Surabaya, kemudian yang dibeli adalah produk-produk artis Bapak Payu urusannya kono. Ya kan ya, enak ya aku enak ngomong. Tapi ada ini produk asli Surabaya, apalagi bahan-bahannya juga adalah bahan-bahan tradisional jajanan pasar tanpa bahan pengawet, dan saya meyakini aku ndelok bentuk hasilnya ngeleki joget mau. Cuman aku durung syuting gak wani ngincipi gitu loh ya warga ya. Nanti setelah jeda kita akan bongkar lebih jauh. Kita akan lihat bahan-bahannya seperti apa dan tak incipane sakjane rasanya wayu kok sing gawe ya gitu ya. Setelah jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana. Luar biasa kan warga? Seru ya cerita di balik kue bolu tiwul ini? Setelah ini masih ada satu segmen lagi yang juga inspiratif. Jangan kemana-mana ya. Warga, memang sampai hari ini kendala paling besar ada di titik pemasaran produk bagi para pelaku usaha kecil menengah di Surabaya. Begitu juga dengan Jeng Sri ini, namun ternyata mereka punya cara sendiri. Yuk, simak! Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih dengan Bu Sri Wahyuni. Nah, ini owner, inisiator, penemu, kreator, wah luar biasa ya. Roll tiwul judulnya ya. Ini masuk kategorinya cake, bisa juga bolu. Ini tergantung Anda menilainya. Nah, saya mau ngundang satu lagi, Pak. Sini, Pak, sama saya. Ket mau tak rusak idong ini cek ketok ngono lho. Jenenge sejoli berdua sampai mati. Judulnya kan begitu. Ya, Bu ya? Iya. Asmanipun, Pak? Sunario. Wah, Pak Sunario, aku wedi kok mulai sampean nggodha bojoku ae. Ini yang paling setia warga ya, menemani Bu Sri mulai dari 2009 ya Bu ya, mensupport apapun yang menjadi keinginan Ibu untuk membuat. Nah sekarang ini adalah sebuah hasil karya yang luar biasa yang saya yakin setelah 2 jempol ke sini ini akan banyak pesanan. Saya yakin. Sulit nggak sih Pak kalau ngelihat Ibu waktu awal-awal dulu buat, kemudian jenengan karena pasti yang membantu terus, entah mbo moro-moro kompore mati tak kasih entek tak
ndoke entek melayu mencoba tuh kono ndok Pak, ndoke entek. Bener ya Pak ya? Bener aku iki nek ngomong masa tahu keliru. Ya Pak, sulit enggak? Sulit enggak Pak sebenarnya? Sulit enggak? Iki. Sulit enggak Pak sebenarnya? Mboten. Kalau ngelihat waktu Ibu bikin. Iki mboten. Ya, enggak. Enggak. Walah cekak jawabnya warga ternyata. Tak pikir kate cerita, tak boten. Nggih boten. Tapi memang begitu. Kalau di balik layar itu memang biasanya begitu. Justru yang tidak banyak suaranya itu justru yang terengginas kerjanya. Bener ya Bu ya? Bener ya Bu ya? Bener tok aku iki wis gak mungkin gak. Nah, Bapak kan bagian ngincipi judulnya. Incip-incip awal dulu kemudian diperkenalkan kepada teman-teman Bapak. Nah, responnya kayak apa Pak waktu itu cerita Pak? Iki kan rasanya kok enak gitu. Rasanya kok enak. Terus dengan akhirnya juga pesan gitu ya. Langsung banyak atau waktu itu redel-redel? Ya Lumintu. Ero warga Lumintu iku. Bek gak ero Lumintu. Lumintu iku rutin. Sithik-sithik sing penting metu. Wes rusuh pokoknya. Saya mau angkat sak iki lho, sak tempe ini mau saya angkat karena ini adalah bahan-bahan dasarnya. Nah, ya. Ya iki mau lu sing tak omongno nek entek moro-moro tengah wengi ya iki sing dikon golek iki. Bapak iki ndok ini. Kalau ngelihat bahan-bahannya warga ya, ini semuanya kecuali mungkin keju ya. Kecuali mungkin keju karena memang kebutuhan untuk keju juga menjadikan nikmat dan itu campuran yang seharusnya memang ada untuk ukuran bolu begitu ya Bu ya. Setelah mencoba sekian banyak takarannya sekian, kemudian ketemu rasanya cantik dan memutuskan untuk bikin bentuknya cantik, kemasannya cantik dan lain sebagainya. Awal-awal pemasaran selain dibantu Bapak sulit gak Bu? Karena Ibu bilang tadi waktu off air Ibu juga jalan online tapi online-nya menarik lewat Facebook dan juga aplikasi WA begitu. Luar biasa loh. Ya so pinten Bu? 55 Bapak? 61. Arep lali umure. 60 kira enak ya. Tak lomi tak tambahi. 55 61 tidak gagap teknologi, tetap berani mencoba. Ini sebuah hal yang luar biasa. Waktu itu pemasarannya sulit gak? Setelah jadi bentuknya seperti ini. Pertama sih juga ada kesulitan ya, tapi setelah kita kan sistemnya saya maunya korban dulu, istilahnya diincipin dulu gitu loh. Kan seorang penjual harus begitu, jangan sampai takut ke calon konsumen kita untuk memberi tester. Jadi di pengajian atau di arisan atau di kita silaturahmi ke teman itu selalu produk saya bawa buat oleh-oleh, incip istilahnya. Ya. Itu quote yang luar biasa loh warga ya. Ini bagi Anda yang sekarang mungkin sedang akan memulai usaha sebagai seorang pedagang atau pembuat makanan seperti Bu Sri, jangan pernah takut dengan konsumen atau calon konsumen memberikan incip-incip atau sekedar iki lho incipono produkku gratis, tapi engko nek seneng kepengin ya peseno. Aja njaluk gratis maneh. Endokmu saiki setengah kilo piro, Pak? Berapa endok setengah kilo, Pak? Sekarang 12. Oh, apalannya ini bagian tuku endok. Oke, kemudian akhirnya kok bisa sampai ke Facebook, ke WhatsApp? Ini apakah ada yang mengajari atau memang dari sampean pasarnya lewat kene lho Bu, lebih cepet? Alhamdulillah pada tahun 2013 saya itu mengikuti pahlawan ekonomi. Jadi pelatihan di KASA. Ya. Kan diajari digital. Digital marketing ya. Oke. Terus cara pemasaran dan paham. pelatihan Yes. untuk produk lain. Jadi inovasi saya seperti brand apa itu kan kita juga nggak boleh diam, harus ada inovasi gitu loh untuk rasa dan kemasan begitu ya, ada varian baru. Jadi, ada ini gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali pada Ibu Wali Kota yang betul, sekarang waktu itu memberikan kemudahan pada penduduk Surabaya yang ber-KTP Surabaya khususnya bisa mengikuti pelatihan gratis. Itu kan ya warga ya. Alasan saya itu jelas kenapa saya senang banget nyambangin UKM karena
apalagi yang sudah pernah ikut pelatihan pemerintah kota, sudah ikut pahlawan ekonomi dan lain sebagainya, hasil karyanya itu luar biasa dan tentu saja tak jamin wis tak rasane ciamik soro. Nah, proses untuk bikin ribet nggak sih Bu? Karena saya juga bukan chef, saya juga bukan tukang buat roti, kue dan lain sebagainya. Untuk produksi roll tiwul sendiri ini makan waktu yang lama atau ya wis pokoknya nggawe jam adonan jam 09.00 bengi, jam 10 mari atau seperti apa Bu? Sebetulnya dibilang ribet ya ribet. Karena kita mulai bahan dasar itu kan harus disisir, disiapkan, ditimbang, dikemas gitu loh. Itu dibilang ribet ya ribet sih. Tapi memang itu prosesnya begitu. Yang bikin mahal itu adalah prosesnya. Bener ya Bu ya? Oke. Prosesnya mahal sekali untuk menyisir gula, untuk bahan baku kita siapkan, itu juga makan waktu. Dan yang menarik produksinya bukan menunggu pesanan saja, karena ini pasti ada yang saya ingin ngelki itu Bu. Kowe aku nek golek nang ndi? Ya Pak ya. Benar. Dipasarkan di mana Ibu? Selain Ibu memasarkan online? Kita sudah dikasih izin sama DP5A untuk di Siola sama Balai Kota. Produknya sudah ada di sana berarti? Sudah. Oke. Berarti saban hari kalau misalnya ada warga sekarang yang nonton pengen beli, ke sana kedua tempat itu ada pasti ya? Insya Allah ada. Nah kalau misalnya pengen pesen atau aku kok pengenannya wis ngincipi digawani koncoku dan ternyata iki sing gawe datang aja ke Bronggalan Sawah 2 14A. Nomor 14A ketemu dengan Bu Sri dan Pak Sunario. Kalau nggak ketemu Bu Sri ya Pak Sunario, kalau nggak ketemu Pak Sunario ya Bu Sri. Alhamdulillah kalau ketemu dua-duanya kayak saya begini nih, itu namanya barokah. Begitu ya. Dan yang menarik, tiwul jengsri itu adalah namanya, menjadi sebuah opsi baru untuk oleh-oleh, dan saya meyakini rasanya enak karena memang dibuat dengan cinta dan hati. Yang buat itu sepuh, jadi tak jamin sudah kenyang asam garam. Nggak afdol juga kalau saya nggak nanya. Jenisnya itu kan berarti ada 2 Bu. Ada yang roll mini, ada 4. Ya ukuran. Ada roll mini, ya, sama ini yang besar. Apa namanya ini? Ini roll yang roll besar. Nah, 2 ini saja atau ada rasa-rasa berbeda? Kalau rasanya sih ada beda. Keju original atau kelapa itu, lalu kismis, satunya kenari. Oh jadi ada ini kelapa, keju, kenari, kismis itu adalah varian rasa-rasanya. Nah, jadi tinggal seleranya masyarakat aja yang mau mencicipi yang kayak apa. Tapi tetap bahan dasarnya adalah tiwul atau gaplek ya. Dan lengkap, kalau saya nggak nanya harganya, itu yang penting. Regini pun itu pinten yang kecil dan yang besar, karena ini berpengaruh terhadap keinginan yang nonton sekarang. Aku pengen tuku kira-kira larang apa gak? Nah, otomatis kalau beli banyak, jumlahnya banyak, tenang aja, ada diskon nanti. Ibu bener ya Bu ya? Kalau tuku wakil ada diskon, gak mungkin gak dipotong. Ya percaya aku warga, dipotong. Karena PDW untuk aku sing dodol. Untuk yang mini, kalau harga sih relatif. Kalau yang mini ini 20.000. Ya, kalau yang besar ini 30.000. 30.000 hanya selisih 10.000 saja. Tinggal Anda mau yang lebih puas yang mana. Kalau saya lebih puas yang besar, karena percayalah yang besar-besar tuh nggak akan ada habisnya seperti saya ya Bu ya. Tak kok bojoku tawarkan gede kanon teh. Nggih ya Pak ya. Bapak ini gangge. Ya, ini adalah sebuah episode kali ini adalah cerita yang lain yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa melakoni usaha apapun seperti yang dilakoni oleh pasangan yang luar biasa yang berada di samping kanan kiri saya, seperti ayah dan ibu saya sendiri nih, berdua ini kalau tidak ditekuni dengan hati dan sungguh-sungguh, tak jamin 2009 ngaiti 2009 akhir buyar. Bener ya Bu ya? Tapi karena utun dengan hati, didukung oleh orang-orang yang luar biasa di sekitarnya dan semangat yang tiada henti, support dari Bapak untuk Ibu, keinginan Ibu yang kuat untuk keluarga, karena melihat Bapak juga dan lain sebagainya, menjadikan alasan sekarang roll tiwul ala Bu Sri, ala Jengsri ini siap bersaing dengan produk-produk luar biasa lain yang terus masuk ke Surabaya. Tapi ingat,
Ini adalah produk asli arek Surabaya, arek Bronggalan, dan yang jelas ini rasanya tidak kalah enaknya meskipun masih ada sedikit kendala soal expired ya, masa lama tahannya, karena memang tanpa bahan pengawet otomatis dijamin aman untuk kesehatan karena bahan-bahannya juga tradisional. Ya itu tadi, jadi kalau beli sebisa mungkin ya langsung dinikmati sampai entek supaya meneh tuku maneh. Ojo siswi kecuali disimpan dalam kulkas. Bisa tahan 4 hari ya Bu ya, kurang lebih 4 hari. Suhu kulkas 4 hari. Luar biasa. Terakhir saya mau ngincipi. Tapi kalau ngincipi aku gak mungkin jemput dewe. Kudu diaturi. Nek jare wong Surabaya diaturi. Dalam? Oh iya. Aku gak usah tisu ya warga ya, aku ini wis pokoke. Ini sepotong ya, ini sepotong. Bahan dasarnya semuanya adalah tiwul. Yang jelas ini adalah tiwul, tapi bentuknya cake, bentuknya bolu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud rasa adalah di atas ini ya Bu ya. Ya, bener ya. Yang varian rasanya ada di atas ini. Toppingnya ya, namanya toppingnya. Ini loh, toppingnya itu ini. Ini topping ya. Kameramen ngelek itu. Paling dia batin lu ya, Agung. Kan tak omongnya ya, Pak. Kamu harus bosen paling ya. Ya, Pak. Bosen, nggak ada bosennya. Gak ada bosennya. Bendino. Kalau dinikmati anget-anget. Harusnya lebih nikmat ya Bu ya. Ini kisah nggak ada closing enak ya. Besok mandek kita incipi toppingnya ya. Oh, ini rasa kenari. Topping kenari. Di kenarinya ini ya Bu ya. Iya. Oke. Sebuah cerita, saya tak ngelok sih. Sebuah cerita yang luar biasa, yang saya yakin kebersamaan keduanya mengawal roll tiwul ini, tiwul jengsir sampai nanti bisa menjadi salah satu opsi luar biasa untuk oleh-oleh khas Surabaya, bisa menjadi inspirasi tersendiri bagi Anda, karena yaitu tadi kesungguhan, kalau sungguh-sungguh diutuni pasti akan membuahkan hasil luar biasa. Terima kasih ya Bu, Pak. Saya boleh mampir ke sini, terima kasih loh ya. Disuguhi ote-ote, disuguhi apa itu? Telo, disuguhi jus apukat. Semuanya juga hasil UKM luar biasa dari Jengsri. Promosi ya. Saya pamit mewakili semuanya dari rumah yang sangat hangat ini, yang sangat inspiratif ini, yang setiap hari penuh dengan aroma kue yang luar biasa. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode yang lain yang tentu saja tidak kalah menarik, tidak kalah memberikan edukasi, dan tidak kalah inspiratifnya untuk Anda semua. Bareng-bareng Bu, kalau selesai programnya Pak, biasanya salamnya 2 jempol. Nanti jempolnya 2. Kalau 4, jungkir kita sama jempol kaki ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita pamit, salam 2 jempol. Siapa sangka ya warga, meski masih ada yang perlu disempurnakan, namun apa yang ada kini sudah mewakili apa yang jadi impian dan misi Bu Sri, mengenalkan jajanan tradisional kepada para generasi muda di Surabaya melalui kulit yang berbeda. Salut!